Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh kita bersyukur Tuhan mengasihi kita dan Dia selalu menyertai kita. Mari kita akan membaca bersama-sama di dalam Ibrani pasal 10. Kita akan membaca ayat 19 sampai ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat ini dengan seksama, maka kita bisa melihat ada dua bagian penting apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Yang pertama adalah di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 21 itu menjelaskan kepada kita tentang siapa kita di dalam Kristus. Ayat 19 sampai 21 itu mengajarkan kepada kita tentang posisi kita di dalam Kristus. Bahwa di dalam Kristus kita adalah umat ketebusan Allah oleh karena darah Kristus. Amin. Itu yang pertama, posisi kita di dalam Kristus. Dan dalam bagian ini ada dua hal yang penting. Bahwa di dalam Kristus kita beroleh keberanian masuk ke tempat kudus. Kita memiliki kepercayaan, keyakinan penuh untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan kita mempunyai imam besar agung. Amin. Ini berkat yang sangat luar biasa. Jadi dalam ayat 19 sampai 21 kita diberitahu bahwa kita adalah umat ketebusan Kristus, dan sebagai umat ketebusan Kristus kita berani masuk ke ruang Maha Kudus. Kita memiliki imam besar, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, dalam Ibrani 10 ayat 22 sampai 25 itu menyatakan implikasinya, saudara ya. Implikasi praktis bagi hidup kita. Bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam hidup ini sebagai umat ketebusan Kristus, yaitu kita harus menghadap pada Tuhan, atau kita harus hidup mendekat pada Tuhan. Kemudian kita harus berpegang teguh pada pengakuan pengharapan kita. Dan yang ketiga, kita harus saling memperhatikan di dalam kasih dan perbuatan baik. Amin. Ini yang harus kita lakukan. Mari kita hidup sesuai dengan identitas kita di dalam Kristus. Kita umat ketebusan yang harus membangun persekutuan yang intim dengan Dia. Kita adalah umat ketebusan yang harus berpegang teguh pada pengakuan pengharapan kita. Kita adalah umat Kristus
yang harus saling memperhatikan dalam kasih dan perbuatan baik. Nah, ini yang akan kita pelajari, saudara. Jadi tema besar kita pada kesempatan ini adalah bagaimana kita umat ketebusan Kristus ini ya hidup sesuai dengan posisi kita di hadapan Tuhan. Nah, dalam kerangka yang seperti itu, mari kita memperhatikan bersama-sama apa yang Tuhan mau firmankan kepada kita. Mari, yang pertama, saudara. Di dalam Kristus kita adalah umat ketebusan melalui pengorbanan darah Yesus. Amin. Kita adalah umat ketebusan, saudara. Saya baca lagi ayat 19 sampai 21. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Kita adalah umat ketebusan oleh darah Kristus. Ya, jadi oleh darah Kristus. Dulu kita semua mati karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Kita hidup dalam murka hukum dosa. Kita mengalami kematian yang kekal. Kita menjadi budak dosa. Kita diperhamba oleh kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa kejahatan. Kita diperbudak oleh hawa nafsu daging, hawa nafsu dunia ini. Tetapi Allah mengasihi kita dan Dia mengirimkan Yesus Kristus untuk mengadakan karya penebusan melalui korbannya di atas kayu salib. Jadi di hadapan Tuhan kita adalah umat-umat ketebusannya. Amin. Kita milik Allah. Karena Yesus telah membeli kita dengan harga yang sangat mahal, yaitu darahnya sendiri di kayu salib. Oleh darah Kristus Yesus saja kita diselamatkan. Amin. Nah, sebagai orang-orang yang diselamatkan, sebagai umat ketebusan Allah, kita ini memiliki keberanian masuk ke dalam tempat kudus. Oh haleluya saudara. Apakah Bapak Ibu ingin masuk tempat kudus? Ingin selalu ada di hadirat Tuhan? Ingat pujian itu. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang. Luar biasa. Kalau ada orang yang tidak mau masuk tempat kudus, kalau tidak mau mengalami persekutuan dengan Tuhan, ada yang tidak beres dengan imannya. Tapi menyadari bahwa kita mempunyai keberanian untuk masuk ke tempat kudus, itu adalah sukacita kita yang besar. Amin. Itu berkat Tuhan yang tiada taranya, saudara. Mari kita bersyukur, kita ini umat ketebusan Yesus Kristus, jangan lupakan posisi kita. Dan sebagai umat ketebusan Kristus, kita punya keberanian untuk masuk ke hadirat-Nya. Kita punya akses kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan Tuhan. Kita di sini bukan karena sesuatu yang lain, kita di sini karena kita mengasihi Tuhan yang sangat kita butuhkan itu. Amin. Yang sudah memberikan segala sesuatu kepada kita, berkat rohani di dalam kerajaan surga. Saya mau mengatakan bahwa memiliki keberanian masuk ke tempat kudus itu adalah berkat yang luar biasa yang tidak boleh kita sia-siakan, saudara. Kenapa demikian? Dalam konteks perjanjian lama, saudara, tidak semua orang bisa masuk ke tempat kudus. Hanya imam besar, hanya Harun yang boleh masuk ke ruang maha kudus. Dan itu hanya 1 tahun sekali. Bayangkan, lama sekali. 1 tahun sekali. Ya ketemu dengan Bapak Ibu saudara sekalian ini sebulan sekali aja rasanya lama sekali gitu ya. Ini setahun sekali. Untuk mengadakan upacara grafirat besar. Untuk mengadakan pendamaian dosa bagi seluruh umat Israel. Hanya imam besar. Tertutup akses ini bagi
bangsa Israel yang bukan dalam keturunan imam besar dan yang ditahbiskan menjadi imam besar. Ini berkat yang luar biasa bagi kita. Dan tempat kudus ini berbicara mengenai hadirat Tuhan, mengenai perjumpaan kita dengan Tuhan, mengenai persekutuan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara, mari kita bersyukur sebab kita punya akses masuk ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Supaya ada kepuasan, ada kelegaan, ada sukacita, ada damai sejahtera di tengah-tengah masa yang sukar seperti sekarang ini. Akibat pandemi ini banyak orang mengeluh, aduh, tidak seperti dulu ya. Aduh, pekerjaan sulit, ekonomi berantakan, siapa yang gak susah? Saya ditelepon, Pak Pendeta, belas kasihanilah saya butuh ini, butuh itu, sementara saya juga berkebutuhan. Belum keluarga yang lain, tolong bantu. Belum ada teman-teman, tolong bantu, ini susah. Saudara, masuk ke ruang Maha Kudus, engkau dapat kelegaan di dalam Tuhan. Kalau enggak stres, saudara. Kadang kalau lihat ke depan, kita sudah tahu, akan begini, akan begini, akan begini, akan begini. Saya sudah pernah katakan beberapa waktu yang lalu, ada penderitaan yang bisa kita perkirakan. Anak mau kuliah, ini waktunya bayar uang kos, ini waktunya aduh, sepanengnya luar biasa. Tapi Yesus berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara merasa lega enggak di gereja sekarang ini? Amin. Nikmati persekutuan dengan Tuhan. Amin. Nah, kebenaran yang sama itu ditulis dalam Ibrani 4 ayat 16. Coba dibaca. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Ya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Kita dalam kesukaran besar. Pemazmur berkata, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung, ke bukit-bukit. Di manakah pertolonganku? Dan ketika dia mencari-cari pertolongan, dia menemukan bahwa hanya pada Tuhan ada pertolongan kita. Dan sekarang kita punya akses, punya jalan masuk kepada Bapa, kepada Tuhan dan Juru Selamat kita itu. Dan mari kita datang kepadanya dengan penuh keberanian, dengan penuh keyakinan iman untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kita mau menjadi orang-orang yang suka dekat pada Tuhan. Amin. Ku masuk ruang Maha Kudus. Nah itu Bapak Ibu yang meneruskan. Amin. Ini berkat yang sangat luar biasa. Nah Bapak Ibu sekalian, keberanian kita ini atau dasar kepercayaan kita untuk masuk ke tempat kudus, untuk masuk ke hadirat Tuhan, untuk datang kepadanya, itu tidak datang dari diri kita sendiri. Tidak datang dari kebenaran kita sendiri. Kita menemukan keberanian untuk menghadap Tuhan itu karena darah Yesus. Itu karena pengorbanan Yesus Kristus, saudara. Tanpa salib, tanpa kematian Tuhan, tanpa darah Kristus, tidak ada pintu, tidak ada jalan untuk kita masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk merayakan dan memberitakan kematian Tuhan kita. Kita selalu memandang kepada Yesus yang tersalib. Itu adalah pusat kekristenan, saudara. Sebab tanpa kematian Yesus tidak ada pengampunan dosa. Tanpa kematian Yesus tidak ada jalan bagi kita untuk masuk ke tempat Maha Kudus itu. Betapa pentingnya darah Yesus bagi kita yang percaya kepadanya.
Coba Ibrani pasal 9 ayat 22. Ibrani pasal 9 ayat 22. Ya, ditulis seperti ini. Ya, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi kalau kita bisa mendekat pada Tuhan, kita bisa masuk ke hadirat-Nya, itu bukan karena kita melakukan hal-hal yang benar, bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita, tetapi karena Yesus telah menyerahkan nyawanya bagi kita sebagai korban tebusan, supaya kita boleh diselamatkan. Mari saudara, dalam keadaan apapun juga, kita pandang kepada salib itu. Amin. Kita mengucap syukur pada Dia yang sudah mati, menumpahkan darahnya sehingga kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Coba kita lihat ayat yang ke-20 dari Ibrani pasal 10 tadi. Ini adalah cara bagaimana Tuhan membuka jalan bagi kita. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Membuka jalan yang baru dan yang hidup melalui tabir. Kenapa tubuh Yesus disebut sebagai tabir? Tabir itu penghalang, saudara. Jadi ada pintu masuk ke ruang makhluk itu ditutup dengan tabir. Tabir itu penghalang. Menarik sekali, tubuh Yesus disebut sebagai tabir. Itu menggambarkan bahwa Yesus menjadi manusia untuk mengadakan karya penebusan. Dan tubuhnya sebagai tabir itu harus dikoyakkan, harus dihancurkan supaya pintu terbuka untuk semua orang percaya dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan. Yesus harus mati di atas kayu salib untuk memberi jalan kepada kita, kepada Bapa. Kematiannya adalah hal yang diperlukan untuk kita dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan. Menarik sekali kata membuka jalan baru itu dari kata prospatos, saudara. Prospatos itu sesuatu yang dikerjakan melalui pengorbanan. Ya, melalui kematian, melalui penumpahan darah. Dan jalan yang baru itu adalah jalan yang hidup. Yesus tidak hanya mati, tetapi Dia dibangkitkan pada hari yang ketiga, membuktikan bahwa Allah berkenan atas pengorbanannya. Amin. Dia dibangkitkan pada hari yang ketiga untuk keselamatan kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi jalan baru dan hidup ini, saudara, bukan hanya karena Yesus mati dan Yesus bangkit, tetapi juga karena Dia memberikan hidup baru kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Ingat bahwa keselamatan melalui kelahiran baru. Dia telah melahirkan kita kembali dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah, yaitu Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Ingat, dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 dan 13, barang siapa menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kita telah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup oleh karena kita percaya Yesus. Oleh karena Yesus telah membuka jalan melalui kematian dan kebangkitannya. Bicara soal jalan yang baru dan yang hidup mengingatkan kita kepada Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Amin. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari, sebagai umat ketebusan Yesus Kristus, kita punya jalan masuk ke tempat kudus. Amin. Dan yang berikutnya, saudara, bahwa sebagai umat ketebusan Yesus Kristus, kita memiliki imam besar sebagai kepala rumah Allah. Itu ayat 21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Nabi itu adalah
wakil dari Allah untuk manusia. Kalau imam itu adalah perantara manusia kepada Allah. Nabi itu pembawa pesan dari Tuhan. Imam itu menjadi pengantara manusia kepada Allah. Saudara, tanpa Yesus kita tidak akan pernah bertemu dengan Bapa. Amin. Tidak pernah kita bisa masuk ke hadiratnya. Dan Yesus adalah imam besar bagi kita. Mengapa dia imam besar? Karena dia telah mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk dosa-dosa kita. Dia membawa darahnya sendiri ke tempat Maha Kudus untuk pengampunan dosa kita. Dan dia sekarang ada di sebelah kanan Bapa, menjadi pengantara kita, menjadi imam besar kita, saudara. Mempunyai pengantara itu sungguh berkat yang luar biasa. Kita berdoa dalam nama Yesus, kita meminta dalam nama Yesus. Kita melakukan sesuatu dalam nama Yesus, karena dia yang menjadi pengantara kita kepada Bapa. Makanya semua orang harus bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Amin. Ini berkat Tuhan yang luar biasa. Yesus adalah imam selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek, dan keimamatannya lebih besar dari seluruh keimamatan orang Lewi. Sebab dia hanya membawa satu kali korban untuk selama-lamanya. Sebab dia tidak keluar lagi dari tempat Maha Kudus itu. Dan apa yang dikerjakannya itu berdampak kekal untuk selama-lamanya. Luar biasa. Kita punya imam besar. Kita tidak perlu takut menghadapi apapun juga dalam kehidupan ini. Nah, saudara, dia dikatakan sebagai imam besar sebagai kepala rumah Allah. Apa yang dimaksud dengan rumah Allah? Menarik sekali dalam Ibrani 3 ayat yang ke-6. Coba kita baca. Ibrani pasal 3 ayat yang ke-6. Yesus adalah imam besar yang mengepalai rumah Allah. Siapakah rumah Allah itu? Atau apakah rumah Allah itu? Ibrani pasal 3 ayat yang ke-6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Amin. Dia adalah imam besar yang tidak bertahta pada kuil-kuil buatan tangan manusia. Rumah Allah bukanlah gedung ini, saudara. Bukanlah lagi bait suci yang dibangun oleh manusia, tetapi rumah Allah adalah kita. Amin. Saudara senang jadi rumah Allah? Saudara tidak perlu ragu-ragu bilang ya atau haleluya. Sudah pakai masker kok aman. Saudara senang jadi rumah Allah? Amin. Gitu dong kita respon firman Tuhan, saudara. Atau pilih jadi rumah kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, di dalam Yesus kita ini rumah Allah, tempat kediaman Roh Kudus, dan imam besar tidak bertahta pada bangunan-bangunan buatan manusia. Dia tinggal di dalam diri kita. Itu sebabnya dia Immanuel, saudara, dia Allah yang menyertai kita. Ya, kita masing-masing kita ini adalah rumah Allah. Coba kita lihat dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Amin. Saudara masih takut gelap? Masih takut tidur sendiri? Atau seringkali merasa gelisah kalau di rumah sendiri? Ingat, imam besar ada bersama-sama dengan kita. Amin. Takut menghadapi kuasa-kuasa kegelapan? Sering merasa bergidik, merinding? Jangan lupakan, kita ini rumah Roh Kudus. Amin. 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19.
Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, kalau saudara memiliki sesuatu yang berharga, kira-kira mau dibiarkan rusak tidak? Halo? HP kesayangannya ditaruh sembarangan? Seringkali HP lebih disayangi daripada istri atau suami, orang tua atau anak. Kadang anak-anak meremehkan kita, lebih merespon HP-nya. Curhat sedikit tidak apa-apa. Saudara tidak perlu takut karena kita milik Kristus dan Kristus berdiam di dalam kita, maka Dia pasti membela kita. Dia pasti menjaga kita, Dia pasti melindungi kita. Ataupun toh kalau kita diizinkan mengalami masa-masa sukar, ketahuilah Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya juga seringkali mengalami masa-masa lelah. Masa-masa sangat katanya gak kuat gitu ya. Kadang juga stres sampai badan ini terasa stres. Kadang emosi ini meningkat. Sensitif sekali. Tapi kehadiran Tuhan itu menghiburkan kita. Menguatkan kita, menolong kita. Siapa yang gak tertekan hari-hari ini saudara? Kita ditekan untuk mengikuti gaya hidup dunia, kita ditekan dalam keadaan susah, kita ditekan karena aniaya. Tapi Allah yang memiliki kita, Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dan sebagai tubuh Kristus, kita juga adalah rumah Allah. Amin. Semua orang percaya adalah rumah Allah. Dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-16, sekalipun dalam pengertian konteks yang beda, tapi ini bisa kita gunakan sebagai referensi. 2 Korintus 6 ayat 16 maksud saya. 2 Korintus 6 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu keluarlah kamu dari 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita ini gereja, kita ini orang percaya, karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kita umat ketebusan Yesus, Allah ada di tengah-tengah kita, Allah bersama-sama dengan kita. Mari kita bersyukur sebab kita punya imam besar agung yang diam dalam hidup kita. Dan Dia diam untuk menolong dan memimpin kita sampai kita dimuliakan dalam kekekalan. Amin. Ini luar biasa saudara. Nah itu bagian yang pertama. Yang kedua adalah lalu bagaimana implikasi praktisnya. Ya, bagaimana seharusnya kita hidup sebagai umat ketebusan Allah yang punya akses kepada Bapa, yang punya imam besar. Bagaimana kita harus hidup? Nah ini yang harus kita kerjakan hari-hari ini saudara. Supaya kita memiliki kekuatan dalam hidup ini. Kita harus memperhatikan ini dengan sungguh-sungguh. Kita sudah membaca tadi di awal, sudah ada slide tadi ya, bahwa kita harus mendekat kepada Tuhan, bahwa kita harus berpegang pada pengakuan pengharapan kita. Kita harus memikirkan untuk saling memperhatikan dalam kasih dan perbuatan baik. Ini praktek hidup yang harus kita lakukan oleh karena kita telah ditebus oleh darah Yesus. Oleh karena kita mempunyai jalan masuk kepada Bapa, oleh karena kita punya imam besar yang mendiami hidup kita. Nah, coba kita lihat yang pertama, bahwa kita harus mendekat Allah dalam iman, menghadap Allah dalam iman. Saya baca lagi ayat 22 dari Ibrani pasal yang ke-10 tadi, ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas
dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Sebagai umat ketebusan Allah yang punya akses kepada Bapa, yang punya imam besar, saudara, mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, dengan keyakinan yang penuh bahwa kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan bahwa tubuh kita telah disucikan dengan air yang murni. Menghadap Allah artinya kita membangun persekutuan dengan Dia, mendekat, datang kepadanya. Ya, kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Dia. Ku datang Tuhan, datang padamu. Artinya menghadap Tuhan dalam doa, dalam firman, dalam ibadah, dalam pelayanan. Karena kita punya akses, saudara. Dan akses itu melalui pengorbanan darah loh ya. Karena imam besar ada dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau tinggal di hadirat-Nya. Ya. Kata pemazmur, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 tahun di tempat lain. Kita menemukan istirahat kita kalau kita duduk di hadirat Tuhan, mengalami persekutuan dengan Dia. Ya, ada kalanya berat hidup, tapi ketika kita dalam doa, dalam perenungan firman, ada hadirat Tuhan kita rasakan, di situ ada kebebasan yang luar biasa. Ada kelepasan yang heran. Ya, sudah lama ya kita nggak Kristen pagi sama-sama. Ya, kita nggak ada persekutuan doa sekarang. Tapi saudara bisa melakukan di rumah karena saudara punya akses masuk kepada Tuhan. Sangat disayangkan kalau ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak punya komitmen atau waktu khusus untuk berdoa, waktu khusus untuk membaca Alkitab. Waktu mereka hanya waktu kebaktian saja, jadi Alkitab itu tertutup mulai Senin sampai Sabtu, Minggu dibuka lagi. Tokonya buka seminggu sekali. Doa-doa baru dinaikkan kalau ada pergumulan, kalau ada kesukaran. Sayang banget ya. Semoga renungan yang saya buat juga menjadi berkat dan memang ditonton gitu loh ya. Dipakai renungan memang. Yang subscribe di channel YouTube Eklesia itu 900 lebih, tapi yang baca renungan enggak sampai 50 mungkin. Misalkan begitu. Saudara, mari kita mendekat pada Tuhan. Amin. Mari kita punya waktu-waktu yang memang kita tetapkan untuk baca Alkitab, untuk berdoa, untuk beribadah, untuk melayani Tuhan. Jangan jadikan masa sukar ini akhirnya memisahkan kita dari persekutuan dengan Tuhan dan sesama orang percaya. Hati-hati saudara, jangan memberikan kesempatan pada iblis untuk merusak persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama orang percaya. Nah, kita harus menghadap pada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Ini berbicara mengenai hati yang murni, hati yang bersih, hati yang tertuju kepada Allah. Ini bicara soal kesetiaan yang mutlak kepada Allah. Kita tidak mendua hati. Karena orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati akan dimuntahkan oleh Tuhan. Tidak dingin, tidak panas, suam-suam kuku. Dia masih mempunyai kepercayaan kepada hal-hal yang lain. Kepercayaan kita seharusnya hanya pada Yesus saja. Amin. Kesetiaan kita hanya pada Allah saja. Cinta kita hanya pada Yesus saja. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budimu.
Mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Lebih dari kita mengasihi diri kita sendiri, mengasihi orang-orang yang kita kasih, mengasihi kepemilikan kita, mengasihi kesenangan kita. Menghadap Tuhan harus dengan hati yang tulus ikhlas, hati yang bersih. Tentunya hati yang dibersihkan dari segala dosa-dosa dan kejahatan. Tidak boleh ada dosa yang tersembunyi. Kalau ada kepahitan, kalau ada kedengkian, kalau ada perseteruan, harus dibuang terlebih dahulu. Dibersihkan hati kita. Banyak orang yang menyimpan dendam, menyimpan masalah, tidak bisa memaafkan. Orang yang seperti itu tidak bisa menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Makanya kata Tuhan Yesus, kalau engkau mau memberikan korban persembahan dan engkau teringat ada sesuatu dalam hatimu akan saudaramu, taruh dulu persembahanmu. Tunda dulu, karena itu akan sia-sia. Datang, selesaikan masalahmu. Selesaikan dosa di tingkat hati, baru kita beribadah. Baru kita menghadap Tuhan. Jangan sampai seperti orang-orang Israel di kitab Maliaki, mereka masih mempersembahkan korban, mereka masih ibadah, tapi apa kata Tuhan? Aku jijik melihat korban-korbanmu, karena hatimu nggak beres. Makanya kata Tuhan Yesus, kalau ada konflik, ada perselisihan, sebelum matahari terbenam, bereskan. Supaya kalau nanti malam tidur, saudara siap untuk bangun pagi, ataupun siap untuk bangun di kekekalan. Amin. Amin. Kalau tidur malam harus siap-siap saudara. Mau bangun pagi di bumi ini atau mau bangun di kekekalan, itu sesuatu yang sangat mungkin gitu. Dan kalau saya sudah mulai tidur gitu, besok melek mata di mana ini ya? Makanya sebelum matahari terbenam, selesaikan masalah kita. Amin. Kalau Bapak Ibu ada perasaan gak enak kepada saya, ya datanglah. Saya juga harus belajar begitu. Jangan dipendam-pendam, lalu mempengaruhi sana, mempengaruhi sini, cerita sana, cerita sini. Karena saya konflik mungkin sama Pak Yesaya, saya ngomong ke Tinus, saya ngomong ke Pak Cel untuk menyerang Pak Yesaya, kan begitu. Cerita cari dukungan, selesaikan saudara, amin. Kalau gitu gak bisa doa. Dengar firman Tuhan mental semuanya, saudara. Nggak bisa masuk ke hati. Kita harus terbuka terhadap Tuhan yang menguji hati. Coba lihat 1 Tesalonika 2 ayat yang keempat. 1 Tesalonika 2 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Amin, saudara. Loh, Tuhan menguji hati. Kalau Tuhan menguji kita, lulus gak kira-kira? Saudara, lulus gak kira-kira? Ujian itu bisa lulus, bisa gagal loh. Kalau sekarang, misalkan Tuhan menguji kita sekarang, kira-kira kita lulus gak? Jangan-jangan masih ada kerikil-kerikil, ada sampah-sampah, ada pecahan kaca, ada banyak kotoran di situ yang membuat firman tidak bisa bertumbuh dengan baik. Banyak orang memendam kepahitan, karena berpikir dengan begitu dia merasa puas, merasa senang, melihat orang lain menderita, bisa balas dendam, bisa membalas jahat dengan jahat, tidak rugi di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Kita enggak akan punya persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Ingat, ini sekalipun contoh untuk keluarga. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebab kalau tidak doamu akan terhalang. Jemaat-jemaat, keluarga-keluarga, hidup bijaksana, saling mengampuni, membereskan masalah, supaya doa kita dijawab oleh Tuhan.
Apa artinya kalau hati nurani yang murni kita nggak pernah berdosa? Pernah, saudara. Selalu saya tekankan, saya nggak ngomong soal kekudusan, tapi saya ngomong soal proses menjadi kudus. Kita ini masih berproses. Makanya kata Paulus dalam Roma pasal yang ke-6, pandanglah kita sudah mati bersama-sama dengan Yesus dan hidup bersama-sama dengan Yesus. Jadikanlah tubuh ini sebagai senjata-senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Menghadap Tuhan dengan hati nurani yang tulus ikhlas mengharuskan kita untuk membuang segala sesuatu yang jahat yang ada di dalam diri kita. Amin. Yang berikutnya adalah menghadap Tuhan dengan keyakinan iman yang teguh. Saudara, kita tidak bisa menghadap Tuhan dengan sedikit pun keraguan-raguan. Sebab orang yang bimbang, orang yang ragu tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan Ibrani mengatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin kita berkenan di hadapan Allah. Tanpa iman tidak mungkin kita menyenangkan Tuhan. Iman ini sangat penting. Sebab keselamatan kita hanya oleh iman. Karena kasih karunia oleh iman kamu diselamatkan. Kata Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan yang ke-9 itu. Dan hanya oleh iman saja. Ketika kita menghadap Tuhan, percayalah bahwa Allah itu ada dan Allah itu memberi upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Harus percaya. Harus percaya sungguh. Ini yang kita butuhkan, saudara. Nah, kita datang dengan apa lagi, saudara? Kita datang karena hati nurani kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan karena tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ini bicara tentang karya kelahiran kembali. Ini bicara tentang baptisan air juga yang melambangkan kematian kita bersama-sama dengan Kristus, penguburan kita, dan di kebangkitan kita dalam hidup yang baru. Orang-orang yang percaya Yesus, dia dilahirkan baru. Hati nuraninya dibersihkan dan itu akan tampak dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang dimaksud bahwa hati kita sudah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan itu akan termanifestasikan dalam sikap hidup kita sehari-hari. Makanya Tuhan berkata, kalau mau lihat orang itu Kristen tulen itu dari apa? Apakah dari bajunya, dari kalung salibnya, dari Alkitabnya yang tebel-tebel, atau dari apa? Ternyata semua dilihat dari buahnya. Amin, saudara. Kalau hati nurani kita sudah dibersihkan dari yang jahat, maka tubuh kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Tuhan bagi kita. Oh, luar biasa. Mari, saudara, kita terus mendekat kepada Tuhan. Amin. Yang berikutnya, teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan. Itu ayat yang ke-23 dari Ibrani pasal 10. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin. Karena kita telah beroleh jalan masuk kepada Bapa, karena kita punya imam besar yang mendiami diri kita, maka mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita itu. Saudara, bukankah semua kita telah mengaku percaya kepada Yesus? Amin. Kita mengaku mengasihi Yesus, kita mengaku hidup baru. Kita harus berpegang teguh pada pengakuan itu, saudara. Minggu lalu saya katakan bahwa baptisan itu awal dari pemuritan, karena itu adalah awal kita mentaati Tuhan. Jadi orang yang nggak mau dibaptis, jangan-jangan imannya belum tuntas, dan orang yang belum dibaptis, jangan diharapkan bisa mentaati Tuhan lebih banyak lagi. Pengakuan kita percaya Yesus secara publik itu terjadi pada saat kita dibaptis. Kalau mengaku percaya, semua orang bisa mengaku percaya, aku percaya Yesus, tapi diem-diem.
Tapi kalau sudah dibaptis, oh iki Kristen, orang bisa membaca, saudara. Pengakuan saat kita dibaptis, dan kita harus terus mengaku setiap saat dalam kehidupan kita setelah dibaptis bahwa kita percaya Yesus. Amin. Bahwa kita bertuhankan Yesus. Kita harus mengingat pengakuan kita terutama kalau saudara? Kalau kita menghadapi tantangan untuk meninggalkan iman, saya sedih kalau mendengar, aduh dia ini pindah ke kepercayaan lain. Apa lupa pengakuan waktu baptisan? Ini seperti janji nikah, saudara. Janji nikah itu kan pengakuan. Harus diingat. Apalagi kalau sudah ada orang yang menggoda, harus ingat. Aku sudah janji setia sampai maut memisahkan, kan begitu. Kalau ada tawaran-tawaran menggiurkan, ingat janjinya itu. Makanya cincin nikah harus dipakai, kecuali saya udah kelonggaran. Kalau mandi mesti ucul. Nah istri saya suka marah-marah. Pengen dipikir bujang ya, ini repot, saudara. Orang kalau ada cewek mendekati cowok pakai cincin udah mikir 2 kali, saudara. Tapi bukan akik lo ya, kalau akik bukan tanda itu. Cincin kawin. Cowok mau mendekati cewek pakai cincin kawin, mikir, saudara, udah ada yang punya itu. Makanya dipakai, saudara, tapi saya nggak pakai dulu ya. Masih longgar. Kayaknya perlu cincin baru. Tapi emas masih mahal sekarang. Tapi Mas Doni lebih mahal. Haleluya. Tidak dapat dibayar dengan emas, tetapi dibayar dengan darah Yesus. Amin. Nah yang berikutnya adalah kita harus teguh berpegang. Kata teguh berpegang ini menyiratkan bahwa ada tantangan dalam iman. Ada tantangan dalam pelayanan. Ada tantangan dalam kita mengikut Tuhan. Apalagi masa-masa sekarang, banyak tantangan, saudara. Dan kita sudah mengalaminya. Dan kalau kita bertahan sampai sekarang, karena kita mengingat pengakuan iman kita. Karena kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Ada banyak ancaman hari-hari ini. Ada banyak bahaya. Tapi orang yang teguh berpegang pada pengakuan imannya, dia tetap ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan bersama-sama dengan dia. Kemudian pengharapan lagi. Apa pengharapan? Pengharapan kita yang utama itu adalah pemuliaan, saudara. Ada 3 fase keselamatan. Kita sudah diselamatkan dari murka hukum Allah. Kita sementara dibebaskan dari kuasa dosa. Dan nanti kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Yesus. Itu pengharapan kita. Kita mengharapkan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Amin. Mari kita teguh berpegang pada pengakuan pengharapan kita. Jangan sampai Injilnya keliru seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu, yang diharapkan ikut Tuhan, sehat saja, panjang umur saja, sukses saja, kaya saja, atau semua masalah diangkat oleh Tuhan. Tidak ada pergumulan dalam hidup. Tuhan menawarkan yang terutama adalah pengharapan di kekekalan. Pemuliaan saat kita berjumpa dengan Yesus di dalam kekekalan. Amin, saudara. Dan di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak perlu takut. Tuhan berkata apa? Aku tahu engkau membutuhkan semuanya itu. Cari dulu kerajaan Allah, cari dulu kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Yang terakhir, saudara. Karena kita punya jalan masuk kepada Bapa, karena kita punya imam besar, mari saudara, kita saling memperhatikan untuk mendorong seorang akan yang lain dalam kasih dan perbuatan baik. Saya baca ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin.
Mari saudara, inilah perintah Tuhan. Perintahnya sedikit berbeda. Biasanya kita dengar perintah untuk saling mengasihi, tetapi di sini saling memperhatikan. Perhatikan, saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Jadi orang-orang percaya itu harus saling memperhatikan, saudara. Coba tengok kiri kanan. Pernah diperhatikan oleh teman sebangku? Kalau yang suami istri udah jelas. Om Pacel diperhatikan sama Om Yesaya? Saya diperhatikan enggak ya? Atau saudara merasa kesepian di gereja ini? Kumpul tapi cuek. IGP, emangnya gue pikirin? Yang penting gue datang sama Tuhan dah, yang penting gue doa, gue kasih persembahan, gue hantu itu. Untuk saling memperhatikan di dalam kasih dan perbuatan baik. Memperhatikan itu artinya memikirkan orang percaya yang lain, supaya kita bisa menolong dia untuk bertumbuh dalam kasih dan bertumbuh dalam pekerjaan baik. Ini saudara, kita memikirkan orang lain. Kita tidak hanya fokus pada diri sendiri. Kalau aku bersekutu, aku tidak memikirkan diriku sendiri. Tetapi bagaimana aku menolong orang lain supaya bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam pekerjaan baik. Tapi sayangnya saudara ya, kalau ada konflik, ada masalah, ketemu, ngerasani, aku dukung kamu. Lek kowe enggak pelayanan, aku juga tidak pelayanan, apa begitu? Ya wes, lek kowe metu, aku metu. Apa begitu? Kalau ada permasalahan yang lain sedang kecewa, putus asa, ayo semangat yuk kita selesaikan, yuk kita ampuni, yuk kita bereskan, yuk kita maju sama-sama, yuk kita pelayanan. Amin saudara. Amin. Jangan malah kita ini malah membesar-besarkan masalah. Itu namanya membuat kekacauan. Ngomong sana, ngomong sini, provokasi sana, provokasi sini. Akhirnya timbul kepahitan, nggak selesai. Dan itu akan membawa kerusakan yang luar biasa. Kita ini bersekutu untuk saling memperhatikan dan saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Amin. Ini harus kita lakukan saudara. Kalau ada orang ngomong macam-macam provokasi, bertobat ya. Ayo kita menjadi baik, kita melayani, kita membangun pekerjaan Tuhan. Kita membangun kerajaan Allah. Semua harus saling melakukan itu saudara. Dan itu terjadi kalau kita kumpul. Nah itulah masalahnya sekarang, kumpul boleh tapi nggak boleh dekat. Ya saling mendorong jarak jauh. Hei, Om Pacel, semangat ya. Jangan marah. Drumnya jebol ya diperbaiki kan begitu. Kalau ada permasalahan, deketi, tolong, bela, jaga. Sebab kalau orang tidak ditolong, tidak dibela, tidak dijaga, jangan-jangan dia jadi incaran kuasa-kuasa kegelapan dan akhirnya kehilangan iman. Amin. Nah, siapa yang mempedulikan? Ya masing-masing kita, saudara. Kalau mengharapkan ibu gembala, ya nggak bisa semuanya dong. Kita juga tidak bisa kenal semuanya. Tapi paling tidak, kita mengenal beberapa orang percaya di gereja ini. Kita membangun hubungan dengan mereka, dengan motivasi yang benar, untuk saling mengingatkan, saling mendorong dalam kasih, saling mendorong dalam pekerjaan baik. Kita harus berdoa, minta tuntunan Tuhan. Kalau ada permasalahan kita bertuhan, apa peran saya untuk ini? Ya kalau melihat mungkin ada teman duduk sebangku kebaktian, kemudian kok dia banyak menangis ya, kok banyak duka cita. Ya kita harus punya hati untuk mulai menyapa. Kita menunjukkan ketertarikan kita. Kemudian dalam artian kita mau menolong dia, ada apa? Amin.
Semua harus melakukan itu. Kita adalah brother keeper bagi orang percaya yang lain. Ya, kalau ada orang yang lagi dalam duka cita, didekati, dan masing-masing kita yang kenal, yang dekat, saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Amin. Mari. Tidak terasa jamnya sudah di situ. Kayaknya kecepatan jamnya itu. Benar ya? Mari saudara, kita bersyukur. Kita adalah umat ketebusan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita dibeli dengan darah yang mahal. Kita punya akses kepada Bapa. Kita punya imam besar. Mari bangun persekutuan dengan Tuhan. Dekat dengan hati yang tulus ikhlas. Kita dekat dengan iman yang teguh. Mari kita berpegang teguh pada pengakuan pengharapan kita. Dan mari kita saling memperhatikan. Supaya kita masing-masing dapat hidup dalam kasih dan pekerjaan baik. Amin. Sama-sama kita berdiri.